Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi warḍa matlubi a'tini mahabbataka wa mahabbataka. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang soleh-solehah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai pada umat yang soleh hingga akhirnya. Hari ini hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dan hari ini juga bertepatan tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah. Kita bareng ngaji lagi, membuka kitab Lubabul Hadis yang diantaranya ada sabda-sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutarakan kepada sahabat-sahabatnya 1440 tahun yang lalu. Dan hari ini melalui lisan ini akan sampaikan kembali sabda-sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuki bab yang ke-19, fadilah doa. Al-babu tasi'u asyara, bab yang ke-19 fi fadilati doa, menerangkan fadilah keutamaan doa. Doa dapat didefinisikan maknanya banyak sekali. Di antaranya doa adalah berdoa, memanjatkan pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mengajak, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak lagi definisi tentang doa. Doa adalah pernyataan seorang hamba kepada Tuhannya yang maha kecil, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhannya. Doa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikabul permohonan dan hajatnya. Begitu banyak doa yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masuk kamar mandi, kita berdoa juga, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khabaisi. Ketika mandi, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mandi taubat, nawaitu husnul taubat lillahi ta'ala. Kemudian kita berwudu. Berwudu juga isinya doa semua. Ketika kita mengusap tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni sab'a yasira. Ya Allah, berikanlah
kitab kami nanti di akhir kiamat nanti. Pada saat kau berikan kitab-kitab amal kami, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni sabayasiru. Berikanlah kepada kami dari arah sebelah kanan dan hisablah dengan yang seringan-ringan hisab. Tapi sebaliknya kita baca lagi doa ya, membasuh tangan kiri. Allahumma la tutini kitabi bisimali aumi waro ijari. Ya Allah, janganlah kau berikan kitabku dari arah sebelah kiri, ya Allah. Atau dilempar sebelah punggung kita. Semuanya doa. Demikian juga pada saat mengusap rambut. Allahumma harim sa'ri wa basyari alanna. Ya Allah, haramkanlah jasad kami dari pintu neraka. Semuanya ada doa. Dalam sholat ada doa. Dalam zakat ada doa. Dalam puasa ada doa. Dalam beribadah haji juga ada doa-doa. Dan semua ibadah pasti ada doanya. Rasulullah SAW mengungkapkan banyak fadilah tentang berdoa ini. Bahwa yang pertama, qala Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak intisari ibadah. Buah tanpa isi tidak ada apa-apanya. Demikian juga ibadah tanpa doa tidak ada apa. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sholat kita berdoa. Jangan sampai tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak berdoa, Rasulullah SAW kita disebut berhak kepada Allah, maksiat. Allah sangat mencintai orang-orang yang berdoanya serius, sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak main-main pada saat berdoanya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala yuhibbul muhijjina fid du'a. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang serius, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang benar-benar dalam berdoanya. Tidak dilandasi dengan berdoa main. Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon hajatnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memohon kepada kuburan, tidak mohon ke tempat-tempat akar, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa syai'un aqrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang mulia di sisi Allah daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah diajarkan sejak kecil oleh guru-guru kita untuk berdoa dalam segala kondisi dan kesempatan. Ketika sakit, kita berdoa. Ketika senang, juga berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis qudsinya disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berdoa. Dan bagaimana persangkaan hambanya ketika dia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya doanya dikabul, Allah akan mengabul. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ana inda zannika, aku
bersama persakaanmu. Wa ana ma'aka iza da'autani. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama kamu ketika kalian memohon doa pertolongan kepada aku, ketika berdoa kepada aku. Jadi aku tetap bersama kalian, wahai hambaku, ketika kalian berdoa memohon kepada aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam hadis kursinya, menunjukkan bahwa begitu besar fadilah keutamaan doa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa siapa saja yang tidak mau berdoa, Allah akan marah kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yad'allah Ta'ala yadghabu alaih." Siapa saja orang yang tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka, akan marah kepadanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Alhamdulillah. Dan kemudian Rasulullah SAW juga mengabarkan pada kita, siapa saja yang meninggalkan doa, tidak mau berdoa, itu maksiat, durhaka. Digolongkan orang yang durhaka. Tarakul doa maksiatun. Tarakul doa maksiatun. Meninggalkan doa adalah dosa, durhaka. Allah. Oleh karena itu, ini adalah panduan yang begitu istimewa buat kaum muslimin untuk senantiasa berdoa dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi bahwa doa adalah senjatanya orang-orang mukmin, dan itulah doa juga adalah tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa adalah senjata pedangnya kaum mukminin. Wa imaduddin, dan doa adalah tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa adalah cahaya langit dan bumi. Alhamdulillah. Jadi kalau senjatanya orang mukmin, tidak ada suatu senjata yang paling ampuh ketika kita ada dilanda kekhawatiran, ketakutan, kecuali berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengabulkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita, jangan menganiaya orang-orang di sekitar kita. Siapa saja jangan dianiaya. Karena kalau mereka kita aniaya, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan langsung kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul muslimin mustajabun. Doa seorang yang teraniaya mustajabun, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fajiran, meskipun dia bukan orang muslim, orang kafir. Wanujuhu ala nafsi, maka kalau dia berdosa, tanggungannya sendiri saja. Jadi hati-hati pada orang-orang yang dianiaya, siapa saja yang dianiaya oleh kita, oleh tangan kita, oleh mulut kita, oleh anggota tubuh kita. Jangan menganiaya orang-orang, karena doanya sangat ampuh, akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersabda kembali, takutlah pada orang-orang yang teraniaya, karena doanya akan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqul da'wal muslimin. Takutlah kalian semua kepada doanya orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dijolimi oleh kalian. Fa innaha, karena sesungguhnya doanya tuhmalu alal ghamami, akan diangkat bersama awan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaqulullah, kemudian Allah berfirman ketika orang dianiaya tersebut berdoa, wa izzati wa jalali, dengan kebesaranku dan keagunganku, lansurunaka, pasti aku akan mengabulkan doamu, doa orang-orang teraniaya, walau ba'dahin, meskipun dikabulnya sangat lama atau nanti waktu yang ditentukan. Jadi jangan main-main. Ada orang-orang yang dijolimi oleh kita, dianiaya oleh kita. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita tidak sadar, kita telah menjolimi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana uzzalamna anfusana, ya Allah, kami telah menjolimi diri pribadi kami sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau merahmat kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Summa. Karena itu jangan menganiaya siapa saja orang yang berbuat baik pada kita. Itu disampaikan, di warning sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan informasi kembali tentang orang yang dianiaya, orang yang dijolimi. Ittaqu da'watal muslimin, ittaqu da'watal mazlumin. Takutlah kalian semua terhadap orang-orang yang telah dianiaya, orang-orang yang telah dijolimi oleh kalian semua. Wa in kana kafiran, walaupun meskipun dia seorang kafir. Fa innahu laysa dunaha hijabun, karena sesungguhnya doanya, antara doa dan yang dikabulnya, laysa duna hijabun, tidak ada hijab yang menghalangi, tidak ada tirai yang menghalangi antara doa dan sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung, tidak ada tirai, tidak ada dinding, tidak ada yang menghalangi doa orang-orang yang terjun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hadis yang ke-10, bab yang menerangkan tentang fadilah doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari kita mendapatkan 10 sabda Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita dimotivasi, dianjurkan supaya kita dimotivasi, diberi semangat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang sudah makomnya tinggi, bukan lagi menjadi doa sebagai langsung ucapan, tapi doanya dimasukkan ke dalam shalat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah kepada aku
dengan sholat dan zakat. Sesuai dengan firman itu, maka para ulama-ulama yang telah memberikan pada murid-muridnya punya hajat, punya keinginan, punya obsesi, sholatlah, sholat hajat 2 rakaat. Doa sholat hajat, baru sampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatlah dengan sholat taubat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat taubatnya, baru doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin keimanan kita tidak ingin stabil, iman tidak ingin naik, tidak turun, ingin stabil, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat hifdzil iman. Kita ingin berbuat baik pada orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia atau masih ada, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat birrul walidain. Setelah itu baru berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dimasukkan ke dalam sholat. Kemudian juga banyak sholat-sholat yang lain yang intinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah diajarkan langsung oleh Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama sebagai pewaris para nabi, warasatul anbiya, sehingga ilmu ini sampai kepada kita dengan tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah. Itu saja Bapak Ibu saudara sekalian yang sholat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup kaji kita dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wal amru minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.